Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Aris, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu Aris. Hari ini Bu Aris akan melakukan observasi pembelajaran di kelas ya Bu Aris ya. Iya. Kalau boleh saya tahu untuk observasinya harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa ya Bu Aris? Sekarang itu hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024. Ya, untuk kelasnya Bu siapa Bu? Untuk kelas berapa? Untuk kelas 1 ini tuh Bu. Kelas 1. Kelas 1 Al-Malik ya Bu ya? Maaf ya Bu ya, karena kan di sini swasta. Jadi hari Minggu tuh berangkat. Kan mungkin sekolahnya mungkin libur ya. Iya. Jadi emang berangkatnya hari Ahad ya. Iya. Maksudnya liburnya hari Jumat. Iya. Nah, untuk mata pelajarannya apa Bu yang nanti akan diobservasi? Saya tuh nanti mata pelajarannya di Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila Iya, ya. betul. Nah, berarti Bu Aris ini akan melakukan observasi atau melakukan pembelajaran itu hari Ahad tanggal 20 Oktober. Lalu di kelas 1 Al-Malik dan pelajarannya itu Pendidikan Pancasila ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran tersebut, Pendidikan Pancasila, tujuan pembelajarannya itu apa Bu yang ingin Ibu capai gitu tujuannya? Di tujuan pembelajaran yang kali ini saya pengennya siswa itu bisa mengidentifikasi simbol-simbol sila Pancasila, baik secara lisan ataupun tulisan sesuai dengan perintah guru berikan. Terus siswa juga bisa menceritakan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan santun, dengan baik. Kemudian siswa juga dapat menunjukkan contoh penerapan Pancasila dengan percaya diri. Oke, berarti tujuannya ada 3 ya Bu. Yang pertama mengidentifikasi, kedua menceritakan, dan yang terakhir menunjukkan ya terkait dengan simbol-simbol Pancasila. Tujuannya sangat bagus sekali Bu Aris. Lalu untuk area pengembangannya nih Bu Aris, apa yang ingin dicapai? Misal pengelolaan kelasnya atau apa gitu Bu Aris? Saya yang ingin dicapai itu yang pertama dari kemandirian siswanya ya Bu ya. Terus pengelolaan kelas juga, kemudian di kolaborasinya, karena saya itu ingin menerapkan berkelompok, tugasnya itu berkelompok. Jadi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu bisa berkolaborasi. Jadi gitu Bu. Oke, jadi area pengembangannya juga ada 3 ya Bu. Yang pertama kemandirian, kedua pengelolaan kelas, dan kolaborasi. Nah, terkait area pengembangan ini Bu, strategi apa sih yang Ibu Aris persiapkan supaya tujuan ataupun area pengembangannya itu bisa tercapai Bu? Saya itu pengennya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, karena di mana nantinya kan di pembelajaran diferensiasi kan ada 3 ya Bu ya, ada konten, ada proses, dan ada produk. Nah, pertama sih mungkin pembelajarannya sama, materinya sama, cuma nanti dalam proses pembelajaran sampai di pengelolaan hasilnya itu saya kelompokkan berbeda-beda berdasarkan kemampuan dari siswanya gitu Bu. Oke, strategi yang dipersiapkan Bu Aris juga sangat bagus. Tadi Bu Aris mengatakan bahwa nantinya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Tentunya juga ada konten, proses, produknya ya Bu Aris. Iya, betul. Nah, semoga bisa terlaksana Bu Aris, tujuannya bisa tercapai, dan juga nanti di kelas anak-anaknya juga semangat belajarnya ya Bu Aris, yang menyenangkan. Ya, mudah-mudahan. Ya, baik, itu saja Bu Aris. Saya persilahkan Bu Aris untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita mau berdoa dulu. Yuk, dipimpin oleh Hanif. Sini Hanif. Sebelum berdoa kita menyanyi dulu. Ya, bisa? Yang kemarin kah? Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai cinta. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Pintar, putar-putar tangan diputar. Longgolong-golong tangan digulung. Putar melingkar di pagar. Kanan, kiri, atas, bawah. Siap berdoa. 1 jari
jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi ku buat telinga kelinci. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi ku buat menara tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa, siap berdoa. Oke, rapi-rapian, siap, rapi, siap. Ayo Hanif, dimulai. Pimpin doanya. Istiadah, kiamat, tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, stop. Hanif boleh kembali ke tempat duduk. Kita bahasain Indramayu dulu. Siap? Siji satunggal loro kalo tiga papat sekawan lima gangsal enam enam pitu walu sama sepuluh badan awak sikil suku tangan asta endak sirah rambut rikma kuping mata marika cumur irung cangkem untuat lambe lambe pipi abang abrit irung camang putih ijo ijem kuning biru uwi sampun dorong kita kula batur rencana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah tepuk semangat. Tepuk kelima.
pintar. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Seperti biasa, saat Ibu panggil namanya, ucapkan, hari ini sarapan apa? Hari ini sarapan apa? Bisa? Bisa. Jawab dengan suara yang paling hebat. Oke, pintar. Ibu panggil nada. Hadir. Sarapannya? Benar. Langsung jawab sarapannya ya. Jelita. Nasi goreng. Nasi goreng. Ahdan. Buah jadi. Ami pintar. Tadi kan sudah Ibu tanya satu-satu. Sarapannya apa sekarang? Ibu pengen semuanya berdiri. Nah, berdiri kita mau menyanyi lagu wajib nasional. Halo, halo. Cung yang sudah hafal? Cung. Yang sudah hafal berarti suaranya paling keren. Siap. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari dong rebutkan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kembali duduk. Rapi-rapian, siap, rapi, siap. Oke, pintar. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa lambang negara kita? Ya, pintar. Coba dilihat di kelas kita ada gambar burung Garuda enggak? Ada. Oke, pintar. Ada berapa sih jumlah sila Pancasila? 5. Ada 5. Simbolnya ada? 5. Oke, pintar. Berarti semuanya tahu ya bahwa ya lambang negara kita adalah negara kita adalah. Oke, pintar. Yuk, sekarang Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi simbol-simbol sila Pancasila secara lisan dan tulisan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan santun. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan Pancasila dengan percaya diri. Ya, sekarang coba tangannya rapi. Ibu akan tayangkan video pembelajaran hari ini. Mengenal sila-sila Pancasila, nama sila-sila Pancasila. Ayo kita belajar bersama. Nah, pernahkah kalian dengar Pancasila? Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Nah, semua bisa membayar saat upacara bendera. Kita pasti mengenal Pancasila. Pancasila terdiri dari kata Panja dan juga Sila. Panja artinya 5, sedangkan Sila artinya prinsip atau asas atau dasar. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia. Oke, tadi kita sudah melihat tayangan video. Ya, coba siapa yang duduknya paling tertib lagi supaya ilmu hari ini masuk dan konsentrasi. Oke, tadi yuk hadap ke depan. Yang kompak kelompok siapa? Siap, hadap ke depan. Oke, pintar. Tadi kita sudah belajar apa, Je? Melihat video apa? Pancasila. Pancasila itu apa, Je?
Ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Indonesia itu negaranya siapa? Negara kita. Pancasila itu terdiri dari 5 asas. Ada 5 sila. Masih ingat gak yang pertama? Itu pintar. Nah, coba perhatikan di gambar depan. Nih, coba kita lihat bersama-sama Ahdan. Nah, Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia. Pintar. Di tubuh burung Garuda ada apa sih yang di dadanya tuh? Disebutnya apa? Pintar. Biak perisai itu ada apa aja? Ada sila-sila Pancasila. Nah, ada sila-sila Pancasila. Jumlah sila Pancasila ada berapa? Ada 5. Oke, pintar. Coba kita lihat sila yang pertama. Dilambangkan dengan bintang. Siapa yang suaranya paling keren? Sila pertama dilambangkan? Bintang. Oke, pintar. Bunyi silanya apa? Satu. Anak. Kita buka ke gambar sila yang ketiga. Pohon. Apa Wulan? Lambangnya pohon beringin. Bunyinya hebat siapa? 3. Oke, pintar. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Arsil keren. Pohon beringin. Pohon beringin ini mencerminkan Indonesia yang menjadi tempat berteduh seluruh rakyat Indonesia. Pernah lihat pohon beringin? Pohonnya besar apa kecil? Besar. Kalau pohonnya besar, daunnya lebat banyak, berarti bisa untuk berteduh. Pintar. Nah, sama halnya pohon beringin pada sila Pancasila itu artinya untuk tempat berteduh rakyat Indonesia. Lanjut yang keempat. Siap. Ada gambar apa? Kepala banteng. Sila yang keempat dilambangkan dengan apa, Ahdan? Kepala. Oke, Fajar, bunyikan sila keempat bareng-bareng. 4. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Oke, pintar. Sila keempat dilambangkan betul dengan kepala banteng. Pintar. Banteng merupakan hewan sosial yang berkumpul. Pernah lihat banteng nggak? Pernah. Di apa? Di YouTube, di televisi. Banteng itu biasanya sendirian apa bareng-bareng? Bareng-bareng bersama teman-temannya, berkumpul dan berkelompok. Yang kelima apa itu? Padi dan kapas. Siapa yang duduknya paling keren? Padi dan kapas. Sila kelima, lihat ke depan. Berlambangkan padi dan kapas. Betul? Nah, artinya nih, kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Nah, ada padi. Padi itu biasanya kita gunakan untuk apa? Makan. Padi diolah menjadi apa dulu? Menjadi apa, Najmi? Beras. Kemudian dimasak menjadi nasi. Kalau kapas, ayo digunakan kita untuk baju, untuk pakaian sehari-hari. Berarti baju kita terbuat dari kapas. Oke, pinter. Ibu akan tunjuk siapa ya? Fajar, maju ke depan teman-teman. Coba, masih ingat gak Fajar simbol-simbol Pancasila? Yang pertama bintang. Bunyikan silanya. 1. Ketuhanan yang Maha. Yang tepuk tangan buat Fajar. Ibu akan tunjuk kelompok tempat duduknya yang paling rapi. Ibu tunjuk Rafa. Sebutkan
Simbol yang pertama Pancasila. Bintang. Bintang. Bunyinya? Bunyi silanya? Satu ketuhanan yang maha esa. Oke, sambil ditunjuk Pak, biar teman-temannya tahu. Yang kedua, Tali rantai. tali rantai. 5, Padi dan padi dan kapas. Bunyinya 5. Iya benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Ibu tunjuk. Alice, maju cantik. Yang kelima. Oke, pintar. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat. Oke, tepuk tangan. Ibu pegang simbol apa? Bintang. Simbol bintang. Bunyi silanya gimana? Yang maha. Gambar apa? Pohon beringin. Bunyikan silanya. Persatuan Indonesia. Lihat lagi gambarnya. Kepala banteng. Bunyikan silanya. Kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam pinter. Terakhir gambar apa? Oke, padi dan ya, bunyi bareng-bareng. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat. Oke, pintar. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju pintar. Ingat gak yang lagu pelajar Pancasila? Siap, kalau kau suka hati duduk siap. Yo, siap 1, 2, 3. Pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif dan Oke, Ibu mau membagi kelompok. Nah, Ibu tunjuk ya. Kelompok 1 berarti kelompoknya siapa? Kelompoknya Hanif. Kelompok 2 kelompoknya Rafa. Kelompok 3 kelompoknya Hafiz. Kelompok 4 kelompoknya Arsil. Diingat-ingat, Ibu ulangi lagi sekali lagi. Kelompok 1 berarti siapa ketuanya? Hanif. Kelompok 2 Rafa. Kelompok 3 Hafiz. Kelompok 4. Nah, kita duduknya sudah berhadap-hadap. Ibu akan mencontohkan kegiatannya. Kegiatannya yang pertama. Yuk, hadap ke depan. Hadap ke depan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 nanti tugasnya adalah menarik garis dari simbol ke bunyi sila-sila Pancasila. Bisa? Paham? Kelompok 1 apa aja tugasnya? Menarik garis dari simbol ke bunyi sila-sila Pancasila. Paham? Mana suara kelompok 1? Paham? Oke, pintar. Ibu perlihatkan kelompok 2. Siap? Hadap ke depan. Kelompok 2 itu menuliskan sila keberapa? Nih, nanti di sini
sila keberapa sesuai dengan gambarnya. Bisa? Gampang? Paham? Paham. Oke, lanjut di kelompok 3. Ibu akan bagi kertasnya pada kelompok yang duduknya sudah tertib. Nah, kelompok 3 nantinya, nih, lihat teman-teman. Kelompok 3 nanti akan mengerjakan tulis bunyi sila-sila Pancasila sesuai dengan simbolnya. Bisa? Nulisnya pelan? Paham? Yang terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 adalah apa? Nih, menggunting dan menempel apa nih? Simbol Pancasila. Setelah digunting dan ditempel, ditebelin tulisan Garuda Pancasila. Paham? Semuanya paham? Semuanya paham? Kalau satu Al-Malik boleh dikerjakan pelan-pelan. Buku ini, pintar. Buku ini. Ya, pintar. Nanti kan bareng-bareng, ngisinya bareng-bareng sama teman. Ngisinya bareng-bareng sama ya, ngisinya bareng-bareng sama teman. Kan sedang berkelompok. Boleh silahkan pelan-pelan. Nanti nunggu kelompok yang lain. Coba jawabannya sama enggak? Satu kelompok tuh. Jawabannya sama apa beda? Sudah tak belum? Awas dulu. Permisi ya. Pelan-pelan. Udah belum? Aku pengen kelompok 1 maju ke depan semua. Dibawa lembaran jawabannya. Simbol yang pertama, bunyikan silanya. Stop. Sila yang kedua gambarnya apa? Tali rantai. Bunyikan silanya. Yang adil. Oke, keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang paling hebat. Oke, pintar. Kelompok 2 maju ke depan. Siap. Gambar tali rantai. Kedua, gambar padi dan kapas. Sila kelima, pohon beringin. Sila ketiga, pintar. Kelompok 2 hebat. Tepuk tangan teman-teman. Kelompok 3 kedua, simbolnya. Ya, baca bareng-bareng. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, simbolnya apa? Oke, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hebat. Jalan jinjit ke tempat duduknya. Kelompok 4. Oke, perhatikan yang kelima terakhir. Bunyikan 5 ke A. Pintar Fajan. Oke, keren gak kelompok 4? Keren. Tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok
4. Yuk, siap. Kelas 1 Al-Malik. Dua, tali rantai. 3, pohon beringin. 4, 5. Kita tadi sudah melihat video pembelajaran sila-sila panca, simbol-simbol panca. Terus juga kita sudah belajar tentang apa sih ya penerapan dari sila Pancasila, yaitu dengan cara kita mengerjakan sholat, berdoa, terus membantu orang tua atau orang lain. Terus tadi juga kita sudah menyelesaikan tugas kelompok. Gampang, paham, bisa. Ya, sekarang berdiri dengan kelompoknya. Siap belum? Ya, A, B, D, G. Siap. Kompakan siapa nih? A, B, D, G. Sebenarnya. Siap, konsen. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. A, B, D, G. Sebaliknya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk pulang. Bertemas. Duduk siap. Siap ber. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Kelompok 1 hebat. Illalladzina amanu wa amilus wa tawassaw haqqi wa tawassaw sabar. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapian siap. Rapi siap. Oke, Hanif silakan kembali ke tempatnya. 1, siap. Air minumnya siapa itu? Air minumnya siapa itu? Siap. Air minumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aris, gimana kabarnya hari ini, sehat Bu? Saya sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Aris, kita bertemu lagi di kegiatan pasca observasi yang kemarin memang sudah dijadwalkan. Kegiatan pasca observasi itu hari ini ya Bu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan yang telah saya catat, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih buat Bu Aris. Bu Aris sudah siap? Siap. Untuk pertanyaan pertama, Bu Aris, terkait proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Aris setelah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya saat melaksanakan proses pembelajaran kemarin merasa sangat puas, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Aris ketika ada supervisor yang melihat Bu Aris mengajar di depan? Perasaannya gimana? Yang pertama mah itu ya Bu ya, rasa saya deg-degan ya. Biasanya setiap kali melaksanakan pembelajaran itu tanpa adanya supervisor, tapi sekarang ada. Jadi ngerasa ya gimana gitu. Dan biasanya juga tetap belajar sama anak-anak Sendiri. sendiri. Tapi saya tuh ya senangnya
ya Bu ya, kalau ada orang lain di kelas itu mungkin anak-anaknya juga kayak nggak terlalu gaduh mungkin ya. Iya. Bu Aris, bisa Ibu ceritakan kembali Bu terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin? Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ibu juga pasti tahu ya, di mana saya tuh membagi berdasarkan 3 komponen itu ya. Ada apa aja tuh? Komponen, ada konten, ada proses, dan juga ada produk. Di mana saya anak-anak itu saya bagi 4 kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Nah, terus juga saya memberikan NPD itu berbeda-beda. Tapi di awal saya menjelaskan menjelaskan materi dari video pembelajaran itu sama, cuman saat melakukan atau mengerjakan LKPD saya bagi dengan berbeda-beda sesuai tingkat kemampuan. Oke, di pembelajaran tersebut Bu Aris menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga menjelaskan tujuan pembelajaran di awal ya Bu ya. Nah, selama proses pembelajaran tersebut kira-kira ada hambatan tidak Bu yang mengganggu atau mana gitu selama kegiatan pembelajaran? Yang saya rasakan itu adalah ya Bu ya, hambatannya di kantor itu ya, siswa ada yang merasa bosan gitu, ada yang merasa jenuh. Terus juga saya kan mengajar di kelas 1 ya Bu, jadi hambatannya tuh lebih dominan ke menulis, lebih ke menulis dan membaca. Tapi pas saya melakukan pembelajaran itu ya, adalah salah satu dari kelompok yang dia tuh merasa kayak ini tuh gimana sih nulisnya, masih bingung. Kan biasanya kan kalau nulis tuh per kata, dan kalau dari materinya kan sila Pancasila ya, jadi kan lebih banyak Bu, bukan per kata. Mungkin masih agak kebingungan gitu. Jadi hambatannya tuh 2. Yang pertama merasa bosan, anaknya tuh yang kedua itu kayak bingung dalam hal penulisannya. Betul ya Bu, ketika kelas 1 pelajar kelas 1 itu emang kayak kitanya apa ya, ekstra banget gitu, apalagi kelas 1 itu kan peralihan dari TK ya. Kalau TK kan mungkin nulisnya sedikit, terus juga per huruf mungkin sebut kata. Nah, sekarang di kelas 1 itu kan sudah kalimat gitu. Kalimatnya juga kan udah mulai panjang gitu ya Bu ya. Nah, yang itu kan hambatan kepada siswa. Kira-kira ada hambatan lain tidak Bu? Entah itu dari faktor gurunya atau mungkin sarana dan prasarananya. Yang ada yang Bu ya dari faktor saya juga bisa dari gurunya. Mungkin saya kurang apa ya, memberikan media pembelajaran yang menarik. Kalau dari sarana prasarana sekolah sih Memadai ya, sudah memberi sama. Nah, dari hambatan tersebut kan pertama terkait siswanya bosan, terus penyajiannya mungkin Ibu Arisnya kurang bervariasi gitu ya Bu ya. Nah, alasannya tuh, alasannya apa bisa anak-anak bosan, atau alasan dari Bu Aris kenapa Bu Aris bisanya cuma penyajian materinya tuh kurang bervariasi? Apa alasannya? mungkin salah satu alasannya saya terlalu terburu-buru ya Bu ya membuat media pembelajarannya. Terus juga saya tuh Bu, ini dadakan banget. Dadakan gitu ya. Tiba-tiba ada asesor datang, sedangkan saya pikir masih lama nih jadwal saya di kuliah. Saya hanya apa adanya, dan ternyata hambatannya ada dari siswa. Nah, terkait alasan tadi kan kata Boris penyajiannya ya, waktunya kayak terburu-buru. Kira-kira ada nggak solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Mungkin solusi dari saya ya Bu ya, dari saya dulu ya. Iya. Saya menggunakan medianya lebih menarik lagi. Terus ya kan zaman sekarang kan ada PowerPoint gitu kan, kasih Canva apa gitu ya. Terus juga kan di sisi lain supaya anak tidak bosan kan, mungkin saya lebih banyakin speakingnya, dalam artian bukan apa ya musik-musik ataupun apa, tapi gerakan dengan speaking dan lain. Saya tuh kemarin melaksanakan proses pembelajaran itu ada speaking permainannya, permainannya lebih BDG itu ya. permainan BDG tuh. Jadi yang mungkin anak-anak juga lebih tertarik ya, apalagi kan udah beberapa menit proses pembelajaran yang merasa jenuh, terus ada speaking kan lebih termotivasi lagi, Lebih semangat lagi siswanya. Terus juga kinestetiknya juga jalan kan dengan BDG, anaknya ke kanan ke kiri gitu ya Bu ya. Nah,
selanjutnya Boris, untuk solusi tadi kira-kira kapan nih Ibu akan memperbaiki atau melaksanakan solusi tersebut untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan? Kira-kira kapan? Solusinya ya Bu ya. Kapan ya? Maksudnya kapan waktunya memperbaiki? Kan tadi kan saya melaksanakan pembelajaran itu di pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya, tentang sila-sila Pancasila dan lambangnya. Ya mungkin kemungkinan ya secepatnya di pelajaran pendidikan Pancasila juga. Berarti nanti di kegiatan berikutnya, Di pertemuan selanjutnya. di pertemuan selanjutnya. Oke Bu Aris, sebenarnya yang Ibu Aris katakan itu sudah ada beberapa yang masuk ke catatan saya, di mana di catatan saya itu Bu Aris memang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, di mana Bu Aris sudah terlihat nih konten proses produknya juga tadi yang sudah Bu Aris jelaskan juga bahwa LKPD-nya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya ya Bu Aris, ada yang menempel, terus ada yang mengungkapkan di depan gitu ya, anaknya juga presentasi di depan. Kemudian Boris juga telah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Nah, tujuan pembelajaran ini memang sangat penting untuk siswa supaya siswa itu tahu nih, oh saya nih hari ini mau belajar ini gitu. Dan Boris juga sudah menyampaikan kepada siswa. Kemudian setelah saya lihat juga Boris sudah melaksanakan ice breaking, sudah menyelingkan ice breaking di dalam pembelajaran. Ice breaking juga sangat penting ya supaya anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosan, apalagi di kelas 1 itu kan memang banyaknya main gitu ya. Ya emang anak itu sih kebanyakannya main gitu. Jadi Boris menyelingi kegiatan pembelajaran dengan permainan. Nah, sebetulnya itu sudah bagus sekali Boris, sudah luar biasa. Harapan saya semoga Boris bisa mempertahankan yang bagus dan memperbaiki yang kurang-kurang. Terkait dengan catatan yang telah saya sampaikan pada Boris, apakah sudah menggambarkan diri Boris ketika Boris melaksanakan pembelajaran? Saya rasa sudah ya Bu ya, sudah menggambarkan proses pembelajaran saya. Telah saya melakukan. Berarti sudah tergambarkan Sudah semua ya Bu ya tergambarkan. catatan saya. Kemudian Boris, dari rangkaian semua pembelajaran Boris itu kesimpulannya apa Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Terus saya juga dari kesimpulan yang telah Ibu sampaikan tadi itu, saya akan memperbaiki mulai dari media yang saya terapkan. Kan tadi saya kan katakan ya Bu ya, medianya kan kurang bervariasi. Terus saya akan cari referensi lain terkait ice breaking, dan bukan hanya ice breaking tentang musik-musik aja, tapi yang lainnya juga. Terus terkait dari LKPD-nya juga ya Bu ya. Jadi mungkin itu aja yang saya akan perbaiki. Nanti akan memperbaiki LKPD, media pembelajaran, kemudian SDM-nya lebih variatif ya Bu ya. Nah Bu Aris, gimana perasaan Bu Aris ketika di coaching oleh saya? Perasaannya? Karena saya merasa sangat senang ya Bu ya. Kan di balik Ibu motivasi saya juga ada gambaran lain gitu ya Bu ya, terkait proses pembelajaran saya yang nantinya kedepannya saya akan memperbaikinya lagi. Terus juga apa ya Bu, pasti ya Bu ya, kalau misalkan di proses pembelajaran itu ada banyak saya sebagai guru sudah menyiapkan sedemikian rupa, tapi dari diri siswanya itu tidak menerima. Boris, gimana perasaan Boris setelah saya melakukan coaching terhadap Boris? Itu ya Bu ya, sangat puas sekali, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya. Terus juga saya rasa saya juga masih perlu butuh bimbingan dari Ibu Dewi untuk kedepannya. Saya harap bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Boris, adakah pertanyaan lain dari saya terkait kegiatan ini? Adakah pertanyaan yang apa ya masih mengganjal di hati Boris?